Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. Let's pray together before study. Beginning. Students, I will check your attendance. Raise your hand. Right hand. Present, ma'am. Okay. Rini. Present, ma'am. Okay. Riri. Present, ma'am. Okay. Dimas. Dimas sick, ma'am. Oh. Get Wilson for Dimas. Okay, students, today I will explain about the material story. Before this explain material, Mom, I ask you about, definition about short story. Raise your hands, please. Me, Mom. Short story is a legend story. Example: Snow White, Cinderella, Rapunzel, and others. Maybe for short story about from Indonesia is Bawang Merah, Bawang Putih. Okay, give an applause for Rehan. Thank you, Rehan. The others? Nothing. Okay. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian dari definition of short story. Jadi short story is a type of literary work that consists of fictional or fictional narrative prose in which the contents describe or understand the story of a character that contains conflict and its complexity, which is expressing in a complete and consistent manner. Jadi di sini definition dari short story adalah suatu cerita pendek yang merupakan fictional atau fictional naratif yang dimana di sini terdapat konflik dan penyelesaiannya. Dan di sini penulisnya biasa menulisnya secara singkat dan padat dan jelas. Itu untuk definition of short story. Adapun karakteristik of short story pertama itu, the number of words in the short story is less than 10,000 words. Jadi di sini karakteristik pertamanya yaitu short story memiliki minimal 10.000 kata dari seluruh keseluruhan ceritanya atau cerita pendek ini. Kemudian the contents of the short story are fictional or fictional. There is only one fact or single fact atau memiliki satu halaman, and short written form or shorter than the novel. The contents of short story are generally taken from everyday events. Usually short story use words that are easily understood by readers. The form of characterization in short story is very simple. And the last, short story can leave an impression and a deep mistake so that readers come to feel the context of the short story. Jadi di short story ini, cerita pendek ini pasti memiliki pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Jadi cerita pendek itu pasti memiliki sebuah pesan di dalam arti sebuah cerita tersebut. Next, adapun strukturnya ada abstract, orientation, complication, evaluation, resolution, and coda. Jadi abstraknya ini bisa the initial description of the story to be told is optional, and orientationnya itu ada relates to time, atmosphere, place in the short story. Misalnya waktu, kapan kejadian di cerita itu, di mana lokasinya, kapan terjadinya, pagi, siang, malam, atau sore. Adapun complication-nya adalah konflik yang ditimbulkan oleh sebuah pemain dalam cerita pendek tersebut yang akan memicu untuk cerita ini lebih menarik, yaitu konfliknya. Kemudian ada evaluation.
ada evaluasi yaitu complete the author and lead the climax and begin to get a solution of the conflict. And resolution adalah penyelesaiannya. Jadi di sini setelah ada konflik, setelah dievaluasi masalah itu, kemudian dievaluasi, di resolusi atau diselesaikan. Jadi resolution ini the other refers a solution to the problems experienced by the character in the short story. And coda, tellers or lesson that can be obtained from the short story text by the reader. Jadi kode ini biasanya berada di akhir, dimana setelah ada konflik, evaluasi konfliknya, kemudian dia akan menyelesaikan masalah tersebut, dan setelah menyelesaikannya pasti ada sebuah koda atau pesan yang ditulis penulis dari sebuah ceritanya tersebut. The next, itulah tadi beberapa pengenalan mengenai cerita pendek short story yang jelaskan kepada kalian. Jadi any question so far? So nothing question? Okay students, next ma'am akan memperkenalkan kalian sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini memudahkan kita untuk membaca teks atau membaca cerita pendek atau short story yang bisa kita lihat dari video, musik, ataupun hal-hal intinya di sini ya. Mem akan menjelaskan atau memperkenalkan kalian bahwa ada aplikasi yang memudahkan kalian untuk menambah pengetahuan kalian mengenai vocabulary dari sebuah short story, dari video short story, ataupun dari audio short story. Tapi sebelum itu Mem akan memperkenalkan aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu Mini Lyrics ya. Nama aplikasinya itu Mini Lyrics. Jadi di sini Mem akan memperkenalkan saya akan memperkenalkan bagaimana sih itu aplikasi Mini Lyric. Nah, di sini aplikasi Mini Lyric ini kita dapat download aplikasi ini di Google. Nah, untuk mempermudah kalian semua untuk mencari atau mendapatkan aplikasi Mini Lyrics ini, kalian bisa buka www.minilyrics.id up.com atau Windows ya. Jadi kita klik di sini, bisa kita gunakan www Mini Lyrics. Nah, nanti akan muncul beberapa jenis, beberapa pilihan atau tampilan dari Mini Lyrics. Nah, ini dia, kita ingin download free Mini Lyrics ya, secara gratis. Nah, aplikasi ini setelah kita download, karena Mem sudah mendownloadnya, jadi kita langsung bisa menggunakannya. Kita klik Mini Lyrics, kita buka aplikasi Mini Lyrics ini, terus kemudian akan muncul beberapa pilihan, ada seperti Winamp, PLC, Windows Media Player, Windows Media Player X kali 64, and more, banyak lagi aplikasi. Ini semua tergantung dari penyediaan media dari sebuah laptop. Tapi karena Mem itu hanya bisa menggunakan Windows Media Player, PLC, sama Winamp, jadi di sini sudah terbaca bahwa kita bisa lebih mudah terupload dari sebuah teksnya ya. Next, selanjutnya Mem akan pilih Windows Media Player karena Mem sering menggunakan Windows Media Player. Nah, di sini akan muncul do you want to start Mini Lyrics country the setup. Jadi kalian pilih oke ya. Kita tunggu beberapa menit, detik lah ya, muncul ya, kita setuju ya. Nah, kemudian kita klik Windows Media Player. Kita lihat di sini telah ditampilkan Windows Media Player-nya. Nah, pastikan juga kalian sudah mendownload video yang ingin kalian
tahu teksnya atau bagaimana liriknya ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke Google, kemudian kita pilih YouTube. Mem itu sering ambil video di YouTube ya. Nah, setelah kita masuk ke YouTube, kita ambil cerita Beauty and the Beast. Nah, kita download ya. Misalnya kita ambil Beauty and the Beast, short story dari Beauty and the Beast, dan kalian juga bisa menambahkan di sini. Nah, pasti kalian bingung bagaimana sih cara mendownload video dari YouTube. Pasti susah kan? Kan kalau kita mau simpan download video di YouTube, pastinya cuma bilang download, tetapi tidak tersimpan dalam galeri. Nah, di sini Mem akan memperkenalkan kalian website di mana kalian bisa mengambil short story video dari YouTube. Kalian cukup ketik di sini download video dari YouTube. Oke. Download video dari YouTube. Nah, kita pilih edit set from net ya. Di sini ada edit set from net. Kita klik. Kemudian kita copy link dari video YouTube yang ingin kita ambil. Karena Mem sudah download bila short story dari Cinderella. You know short story about Cinderella? Yeah, Rehan know, Riri know. Okay. And setelah kita download ya, kita akan masuk ke audio mini liriknya. Di sini Mem pilih short story dari Cinderella. Jadi Mem akan klik dan videonya akan tertampilkan. Nah, di sini ada secara otomatis short story ini dari konten YouTube akan muncul lirik apa yang dikatakan dari bahasa atau suara dari videonya. Jadi kita bisa tidak perlu capek-capek download subtitle. Nah, kita bisa langsung pakai mini lyrics. Nah, karena mini lyrics ini kita bisa melihat teks secara langsung apa yang dikatakan pemain tokoh-tokoh yang ada di dalam suatu short story ya dari videonya. Nah, kita dengarkan sedikit ya. Cinderella. Nah, di sini kan sudah kelihatan kalau Once there lived a rich man Cinderellanya whose sudah wife muncul, was sick, di mana and when she teksnya felt her end drawing near, terlihat she ketika called her kita only memakai daughter mini lyrics. Cinderella to come close to her bed. Nah, Dear child, setelah kita pakai mini lyrics, jadi itulah penggunaan aplikasi mini lyrics. Dan terkadang juga kita mendapatkan video dari YouTube yang tidak memiliki subtitle, maka mau tidak mau kita harus memilih atau mendownload subtitle itu. Nah, Mem kasih tahu ya cara mudah untuk mendapatkan subtitle dari YouTube. Kalian bisa buka website Downsub. Ya, kita ketik di sini Downsub. Oke. Kita tunggu. Downsub, terus kita enter. Nanti ada beberapa tampilan. Nah, ini kita pakai downsub.com ya. Itu nama websitenya. Seperti tadi, ketika kita ingin mendownload video dari YouTube, kita pakai bisa aplikasi yang tadi yang download video dari YouTube, yaitu Edit from Net. Dan di sini juga khusus subtitle. Nah, tetapi di sini juga kita harus copy link yang video dari YouTube tadi, seperti bagaimana kita cara mendownloadnya di YouTube tadi kan, di ID6. Nah, di sini kita klik paste, terus kita copy link yang video yang kita ingin cari subtitlenya.
Dan Mem sudah menyediakannya. Setelah itu kita cari di unduhan. Nah, di sini ada Cinderella in Stories. Kita buka subtitle itu ya. Kita buka, kemudian kita copy. Untuk memudahkan kalian, pakai Ctrl A, terus copy, terus kita copy ya. Nah, kita copy. Setelah kita copy, kita masuk kembali ke mini lyrics. Kita lihat di sini ada tulisan view, terus ada lyrics editor. Nah, di sini kita bisa mengatur dari sini ya subtitlenya. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah di save akan muncul seperti ini. Sambil kalian menonton videonya, sambil akan ada muncul pula liriknya. Jadi di sini mau menambah vocabulary kalian dan bagaimana mempronunciation sesuatu kata bahasa Inggris. Dengarkan ya, listen. Once there lived a rich man whose wife Nah, was di sick. sini akan muncul And when she- liriknya yang dikatakan oleh suara dari videonya. Jadi itu cara penggunaan mini lirik, aplikasi mini lirik. So, students, any questions so far for this application and short story? Me, ma'am. Yeah, Rehan, please. How to download videos from YouTube? Bagaimana cara mengaktifkan video dari YouTube atau mendownload video dari YouTube? Jadi tadi Mem sudah katakan kita masuk ke Google, kemudian kita pilih, kita ketik di Google yaitu websitenya edispromnet. Nah, akan muncul seperti ini, Rehan. Di sini akan muncul download video dari YouTube online. Nah, terus setelah itu kita ingin misalnya mendownload video Beauty and the Beast kan? Nah, tadi kita ingin menggunakan mendownload video Beauty and the Beast misalnya. Nah, kita klik share, terus di share itu ada linknya itu kita copy. Setelah di copy, kita kembali ke download video dari YouTube. Terus kita copy, paste. Nah, terus kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, terus kita unduh deh videonya. Nah, setelah kita unduh, kita save. Pasti sudah tersimpan di unduhan. Kita cek di unduhan. Nah, sudah ada. Berarti sudah berhasil kita download video dari YouTube itu. Oke? Ini tugas kalian aktifkan aplikasi mini lirik di laptop kalian dan coba kalian download video dari YouTube, kemudian cari subtitlenya kalau memang tidak ada, kemudian edit subtitle itu di mini lyrics atau kalian bisa masuk ke view, kemudian pilih lyrics editor, dan tugas kalian itu mengaktifkan. Kalian ambil video dari YouTube yaitu short story about Snow White. Jadi silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa bertanya langsung kepada Mem ya. Silahkan dikerjakan. Mem, can you help me? Of course, Rini. Langsung kita jawab ya pertanyaan dari Rini. Nah, di sini Rini bertanya bagaimana cara mendownload subtitle dari YouTube. Nah, kan kita mau masuk ke YouTube dulu ya. Kita download, cari short story about Snow White. Nah, ini ada Snow White story, kita pilih, kemudian kita share. Terus akan ada tampilan seperti copy link. Kita copy linknya ya. Ini setelah itu klik paste. Nah, download. Kita tunggu sampai downloadnya muncul. Nah, di sini kita pakai website Downsub ya. Nah, terus kita pilih download teks.
karena kita ingin menampilkannya di mini lyrics, jadi kita pakai harus download teks. Tapi kalau kita langsung mau masukkan ke videonya, kita bisa pakai download CRT ya. Nah, sampai udah kita cek di unduhan. Nah, ini udah ada. Kemudian kita buka, kemudian kita copy. Kemudian kita Ctrl A, kopinya. Kita copy, kemudian masuk kembali ke mini lyrics. Nah, itu bagaimana cara untuk mendownload subtitle from YouTube di Google ya. Rini, paham sampai sini Rini? Oke, semangat belajar ya. Thank you, ma'am. Thank you. Oke, itulah tadi bagaimana cara materi pengaplikasian short story dari mini lirik, aplikasi mini lirik. Sekarang, who can draw our material conclusion today? Me, ma'am. Rehan, please. Today, concluding material, a short story is a short story that illustrates the story of a characters and all its conflicts and solution, writing constantly, and the application that makes it easy for you to read the text of a short story video is that this mini lyric application not only trains our pronunciation in each sentence and adds to our vocabulary. Thank you. Until here, our meeting about reading the skill of short story by using the mini lyric application is still enthusiastic about learning, and don't be afraid to ask questions or even afraid of being. So thank you, students. Okay, thank for study. Rehan, Rini, dan Riri, dan kita doakan kepada Dimas supaya cepat sembuh. Let's read the prayer after study begins. Finish. Good morning,